Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihil kiram wa ila jami'i baqiyati sahabati wa tabi'in wa syuhada'i wa shalihin wal ulama'il amilin wa musannifin wa mu'allifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa sadatina sufiyatil muhaqqiqin nususan ila sultanil awliya as-sayyid Muhyiddin Abdul Qadir al-Jilani sayyidil awliya illah wal awliya ittisah wa ummahatina wa abaina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa asatidina wa muallimina wa dawil huquqil wajibati alaina wa alal hadirina fi majlisina hadha susan ila man fataha hadil qaryah susan ila muallif hadal kitab as-syaikh al-imam Jalaluddin bin Kamaluddin as-Suyuti radhiyallahu anhu lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jamaah, alhamdulillah pagi hari ini kita ditakdir oleh Allah bertemu di masjid yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin Allahumma amin. Insyaallah kajian kita lanjutkan sampai bab ke-6 menerangkan tentang keutamaan wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa 'ada 'alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharain amin. Al-babu sadisu tawiki kubab as-sadisu kang kaping 6 iku tetep fi fadilatil wudu'i ing dalem nutur kautamane wudu. Menerangkan tentang keutamaan dari wudu. Napa wudu niku, apa wudu? Jadi dalam bab ini nanti kita akan membahas tentang keutamaan wudu. Para jamaah, wudu itu makna bahasanya, makna lugawi, makna etimologi adalah baik atau bersih. Sedangkan makna istilahiyah yang dimaksud dengan wudu adalah menggunakan air pada bagian tertentu dengan cara tertentu disertai dengan niat. Maka bila menggunakan air dengan tata cara tertentu tetapi tidak dengan niat, tidak disebut dengan wudu. Atau berniat menggunakan air tapi tidak dengan tata cara tertentu, maka itu juga tidak disebut dengan wudu, kan begitu. Ini yang dimaksud definisi dari wudu itu sendiri. Hukum wudu. Apa hukumnya wudu? Wudu itu adalah bagian dari bersuci. Wudu itu bagian dari bersuci. Tapi tidak mesti bersuci itu dengan wudu.
Wudu itu bagian dari bersuci. Ketika kita hendak menghadap kepada Zat yang Maha Suci, maka syaratnya kita harus suci. Allah itu Zat yang Maha Suci, tidak menerima sesuatu yang tidak suci, maka kita harus dalam keadaan suci. Bahasa lebih sederhananya, panjenengan lamun badhe salat, maka syarat sahnya salat antara lain adalah harus dalam keadaan suci. Banyak orang itu urusan bersuci ini mengalami problem. Suatu ketika Rasulullah miyos sampai di beberapa tempat pemakaman. Kemudian Rasulullah berhenti, mengambil pelepah kurma, ditaruh di atas pemakaman. Rasulullah kemudian bercerita orang yang dimakamkan di tempat itu sedang mendapatkan siksa di alam barzah karena tidak berhati-hati urusan bersuci. Hanya karena itu saja, karena tidak berhati-hati urusan bersuci. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kok panjenengan badhe salat, maka harus bersuci dulu. Lah kok bersucinya masalah, maka salatnya juga masalah, kan begitu otomatis. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulikum ilal ka'bayn. Quran ini jelas. Ya ayyuhalladzina amanu, hi wong-wong sing iman, idza kuntum ila sholati, ketika engkau berdiri untuk melakukan sholat, faghsilu wujuhakum, basuhlah wajahmu, membasuh wajah, wa aydiyakum, dan kedua tanganmu, ilal marafiki, sampai kedua siku, sampai sikut. Nanti nek basuh tangan niku sampai sikut. Wamsahu biru'usikum, usaplah kepalamu, wa arjulakum ilal ka'baini, dan kedua kakimu sampai mata kaki. Quran. Tapi nek niki jenengan lakoni malah dadi keliru. Kenapa keliru? Karena tidak disebutkan urutannya dalam Al-Quran. Lah inilah fungsi hadis. Inilah fungsi dari hadis. Jadi panjenengan wudu mengikuti Al-Quran, kan ini menyebut globalnya saja, malah menjadi salah. Idza kumtum, ketika engkau telah berdiri untuk melakukan sholat, jadi wis jejer-jejer ngadeg arep takbiratul ihram, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajahmu, teles kebeh masjid sampean. Jadi dalam Al-Quran ini hanya menyebutkan globalnya saja, tidak menyebutkan secara lah inilah fungsinya hadis. Hadis itu fungsinya banyak sekali terhadap Al-Quran. Kadang bayan takrir, kadang bayan tasrik, dan lain sebagainya. Ini kayak kulon ranggen itu sak semester dhewe mungkin gak mari-mari. Itu fungsi hadis terhadap Al-Quran. Jadi ada banyak macamnya, banyak. Lah yang disebut dalam Al-Quran inilah yang menjadi hal yang pokok di dalam wudu. Hal yang pokok di dalam wudu. Apa artinya hal yang pokok? Rukun. Maka rukunnya wudu adalah membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap kepala. Apa bedanya membasuh dan mengusap?
Napa beda? Enten kan? Jadi kalimatnya faghsilu, membasuh. Kalau wajah membasuh, kalau tangan membasuh. Tapi ketika kepala, wamsahu, mengusap kepala. Kan beda ya? Mengusap kepala dan kaki. Maka ini menjadi rukunnya wudu. Ditambahkan apa? Ditambahkan dua, niat dan tartib. Jadi Quran ini hanya membahas tentang globalnya saja. Globalnya saja. Apa yang harus dilakukan ketika seseorang itu berwudu? Pertama wajah, tangan, kepala, kaki. Sudah 4. Maka ini bagian pokok yang tidak boleh ditinggal. Ditambah 2 perbuatan. Apa? Niat dan tartib. Apa tartib itu? Berurutan. Tidak boleh dibolak-balik. Tidak boleh itu dibolak-balik. Nah, maka bagaimana bila orang berwudu tapi tidak berkumur, Pak? Kemu. Apakah boleh? Boleh. Kan tidak disebut di sini dalam Al-Qur'an. Tidak disebut, berkumur tidak disebut. Bagaimana orang berwudu tidak mengusap apa itu? Apakah boleh? Boleh. Karena berkumur, mengusap telinga itu hukumnya begini-begini ini keterangannya ada di dalam hadis. Quran hanya menjelaskan tentang sesuatu yang bersifat ijmal. Ijmal itu global. Global. Jadi nanti terperincinya diterangkan dalam hadis. Maka seseorang itu bila hendak melakukan sholat harus dalam keadaan suci. Begitu krungu adzan, arep budal nang masjid golek banyu gak nemu banyu. Sak kampung banyune gak ono kabeh. Bagaimana cara bersucinya? Sak kampung ora ono banyu, bagaimana cara bersucinya? Tayamum. Menggunakan pasir, lempung, semen, napa? Menggunakan debu kan ngoten nggih. Apakah bila seseorang bersuci dengan cara bertayamum karena tidak ada air itu disebut tidak bersyariat? Apakah orang seperti itu disebut tidak bersyariat? Kan bukan nggih, tetap disebut bersyariat. Karena terhalang untuk mendapatkan air, maka cara bersucinya adalah dengan bertayamum. Ini namanya bersyariat. Aturannya memang seperti itu. Jadi fikih itu selalu berubah. Ini yang harus panjangan pahami ya. Fikih itu selalu berubah mengikuti keadaan. Bersuci gak nemu banyu, maka berganti fikihnya itu apa? Menggunakan tayamum. Pasti begitu. Pasti begitu. Jadi fikih itu selalu berubah mengikuti keadaan. Suatu ketika panjenengan menghadapi perang, kayak tengah Afghanistan ngoten nggih, perang ngoten. Masuklah waktu maghrib. Waktu yang singkat untuk melakukan sholat, padahal sedang bertempur melawan musuh. Bagaimana cara sholatnya? Boleh sholat sambil berperang, kan begitu, namanya sholat khauf. Nah, wong sholat kok karo bedili wong apa sapa kan lebih dari 3 gerakan. Lah itu pengecualian. Nah, selalu ada pengecualian. Apakah begitu tidak disebut bersyariat? Tetap bersyariat aman. Tetap namanya bersyariat. Panjenengan sholat lah kok terhalang untuk rapet dikongkon benggang. Contohnya seperti itu kan ya. Terhalang untuk
rapet. Kenapa? Karena sedang terjadi wabah penyakit menular. Apakah boleh dilakukan benggang-benggang? Boleh, itu juga bersyariat namanya. Nah, jadi beragama itu seperti itu. Selalu seperti itu. Selalu seperti itu. Maka rukun dari wudu yang harus panjenengan ketahui, nek perlu apal, nek iso apal bahkan nih. Yang pertama adalah niat. Tanpa niat tidak sah. Innama a'malu binniyat. Amal itu menjadi sah karena adanya niat. Panjenengan boten niat maka amal itu menjadi tidak sah. Yang kedua, ghuslul wajhi, membasuh wajah. Mana yang disebut wajah? Mana? Ngarep, iya ngarep. Sing pundi batese wajah? Nah, gitu. Maka harus detail kan begitu. Nek Quran ini tidak detail. Mana yang disebut wajah? Batas atas tempat tumbuhnya rambut sampai batas tempat tumbuhnya janggut. Ini atas bawahnya. Kiri kanannya batas tumbuhnya rambut di sebelah telinga sampai yang sebelah lagi. Itu adalah wajah. Itu tempat membasuh wajah. Yang ketiga, ghuslul yadaini ilal marafiq, membasuh kedua tangan sampai sikut. Biasanya ibu-ibu niki sikute gak teles nek wudu. Gitu. Napa lengene ora? Nah, dicincin mun sepertelon tok. Akhirnya nek wudu sikute mboten tidak sah itu wudunya. Bila wudunya tidak sah, maka tidak memenuhi syarat untuk melakukan sholat. Ngoten nggih. Lho bapak-bapak terus pundi sikute padha wae. Nggih, nek kadung gawe klambi lengan panjang ternyata batal neng jeding, nek wudu jenengan piye? Diwingkis apa dicopot kira-kira klambine? Nek diwingkis angel sikute kena niki. Hati-hati di sini. Karena ini fikih. Fikih itu ketetapan hukum. Si membasuh kedua tangan sampai sikut. Yang ketiga, mashu badurasi, mengusap sebagian kepala. Kalau dalam Al-Qur'an disebut wa mashu biruusikum, mengusap kepala kalian. Tapi yang dimaksud mengusap sebagian kepala. Apa yang dimaksud sebagian kepala? Apa yang dimaksud mengusap sebagian kepala? Minimal 3 helai rambut minimal. Minimal 3 helai rambut. Jadi panjenengan wudu kok ngeten, banyu diplekno. Boleh. Banyu diplekno. Boleh. Kan bagian mengusap ya. Boleh dilakukan. Yang keempat, ghuslul rijlaini ma'al ka'bain, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Yang kelima, tartib, berurutan, ojo diwolak-walik. Sikil dhisik, terus tangan, jangan dibolak-balik. Nah, ini menjadi rukunnya wudu. Adapun istimsak, tamat nopo niku panganan nopo, berkumur, menghisap air dengan hidung, itu semuanya adalah perbuatan sunnah. Perbuatan sunnah di dalam wudu. Hadis pertama, qala sallallahu alaihi wasallam, dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, manutawi sapa wong iku tawadhu wudu sapa man li sholati krana salat, fa ahsana maka bagusi sapa man al wudu'a ing wudu, summa qama nuli jumeneng sapa man ila sholati marang salat,
Fa innahu maqastune man iku yahruju metu sapa man min khati'atihi saking keluputane man kayaumi kaya dinane waladathu nglairke hu ing man sapa ummuhu ibune man. Barang siapa yang berwudu untuk melakukan sholat, kemudian dia memperbaiki wudunya, melakukan wudu dengan bagus, ngapii wudune, membaca Al-Quran, contohnya membaca Fatihah dengan bagusi Fatihah itu beda. Jadi kita itu sering mengadakan pelatihan untuk para ustadz, judulnya Tahsinul Fatihah, bagusi Fatihah, khusus untuk para ustadz. Pelatihan namanya Tahsinul Fatihah, bagusi Fatihah, Fatihah tok. Dan ini khusus untuk para ustadz, liyane ustadz ra oleh melu. Nggih. Dan ini banyak yang tidak lulus. Niki ustadz loh niki sing melu, apa meneh duduk ustadz. Dari sekian puluh ustadz yang ikut sekitar 60-70 itu yang lulus cuma 2. Yang lulus cuma 2. Dan ini oleh duduk ustadz. Tahsin, memperbaiki, bagusi bacaan Fatihah, hanya Fatihah saja, hanya Fatihah saja. Barang siapa yang bagusi wudu untuk melakukan sholat, maka orang yang seperti ini yahruju min khoti'atihi, keluar dari dosa-dosanya. Dosa-dosanya ini kuntek kayaumi waladatku ummuhu, sebagaimana bayi yang baru dilahirkan. Masya Allah, pahalanya seperti itu wudu. Pahalanya seperti itu, seperti bayi yang baru lah, dengan catatan bagusi wudu. Piye carane bagusi wudu, lah ini yang akan kita bahas. Bagaimana caranya bagusi wudu? Dohirnya, perbuatan dohirnya saya kutip dulu. Yang dimaksud isbahul wudu, menyempurnakan perbuatan wudu. Isbahul wudu, menyempurnakan perbuatan wudu. Yang pertama, mempersiapkan air. Nek arep wudu banyune disiapno, dipilih banyu sing tohir mutohir. Apa itu? Suci dan mensucikan. Dipilih dulu airnya, diketahui bahwa air itu betul-betul air yang bisa digunakan untuk bersuci. Pertama ini memilih air, mempersiapkan air, dan menghadap ke arah teko kene wis gagal wis anu ya Pak, pancurane ngadep ngidul. Wis bingung sampean nggih. Nggih, lha ini namanya bagusi wudu. Lho gak ngadep kiblat ora apa-apa. Oh enggak wajib itu kan. Nggih, sampean wudu ngadep ngetan ngidul ora apa-apa, ngadep ngisor mendur ora apa-apa. Karena itu hukumnya sunnah. Mempersiapkan air dan menghadap kiblat. Yang kedua, membaca basmalah saat mencuci dua telapak tangan. Urut ini. Setelah mempersiapkan air menghadap kiblat, maca bismillahirrahmanirrahim sambil mencuci telapak tangan. Telapak tangannya dicuci dulu sebelum digunakan untuk berwudu, ngoten maksudnya. Setelah dicuci telapak tangannya, baru masuk yang ketiga, bersiwak dan berkumur. Tidak hanya kemu tapi bersiwak.
Niki isbagul wudu, wis koyoke ora ana sing nglakoni lah nggih. Koyoke ora ana sing. Bersiwak dan berwudu. Terus pundi Pak nggawene siwak? Kula gak nggo pulpen, nenten contone. Umpama ini siwak. Sak menten dawane. Ujungnya siwak niki dicacah sampai menjadi seperti sikat. Sampai seperti sikat. Cara memegangnya dipegang begini, jentike nutup yang bawah. Itu cara memegang siwak. Jentike nutup yang bawah. Begitu selesai dipegang, giginya rapat. Digunakan untuk menggosok yang sebelah kanan. Selesai kanan baru kiri. Selesai kiri, langit-langit dari belakang ditarik ke depan. Selesai langit-langit, lidah bagian atas dari belakang ke depan. Selesai lidah bagian atas, baru lidah bagian bawah dari belakang ke depan. Kok ruwet ngoten, Pak? Yo nek gak kulino pancen ruwet. Nah, nek gak kulino pancen ruwet. Ya wis ora usah siwakan ya ora apa-apa. Ini kan ngomongnya menyempurnakan kan nggih. Nah. Kemudian berkumur itu tamat. Banget ketika berkumur itu dikeraskan. Nah, begitu. Jadi ketika berkumur dikeraskan. Memang begitu. Supaya kotoran dalam mulut itu ikut keluar. Wonten malih di tamat-mate carane. Wah, itu bahaya itu Tidak perlu sampai seperti itu. Lah berkumur, bagaimana hukum berkumur ketika wudu saat puasa? Angsal nggak pas wayah Ramadan wudu kan kemu. Nah, niki nek pagi hari sebelum zuhur berkumur ketika wudu saat berpuasa hukumnya sunnah. Bila setelah zuhur berkumur saat wudu dalam keadaan puasa hukumnya makruh. Tidak sampai haram. Hukumnya apa? Makruh. Zuhur nang masjid wudu. Kemudian tamat banget ki nek kemu. Lumayan ono sing netes titik. Maka hukumnya menjadi makruh berkumur ketika waktu zuhur. Nah, ini harus paham. Yang keempat, memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya. Istinsak dan istinsar. Bukan ngeten loh ya, bukan ngeten. Di tangannya masuk ke air terus, bukan. Tapi airnya dihirup dengan hidung. Dong nggih begitu. Bukan airnya ditutu ikilah mengusap namanya. Menghirup air istinsak, kemudian gebreske istinsar. Air dihirup dengan hidung kemudian dikeluarkan. Cara medis luar biasa itu, untuk kesehatan luar biasa, termasuk memperkuat jantung juga dan lain sebagainya. Yang kelima, berniat saat membasuh wajah. Jadi niatnya wudhu itu dilakukan saat membasuh wajah. Bareng. Ya napa niatnya wudhu? Nawa itu sauma ghadin iku poso. Nawa itu wudu'an li raf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala, bersamaan dengan mengusap wajah. Niat bukan doa, beda.
Ini niat wudu, bukan doanya wudu. Doanya wudu engko nang nguri di belakang. Ini niatnya wudu. Tanpa berniat tidak sah wudu. Bon. Selanjutnya nomor 5 tadi, sekarang nomor 6. Membasuh wajah dari atas ke bawah dan menyela-nyela jenggot. Cara membasuh wajah adalah dari atas ke bawah. Caranya ngoten, jadi dibasuh wajahnya dari atas ke bawah. Ini sunnah menyempurnakan wudu, kan judulnya menyempurnakan, bukan melakukan wudu. Lamun duwe jenggot, jenggotnya disela-selani, ngeten. Nah, ibu-ibu sing jenggoten, jenggotnya di ibu-ibu, bapak-bapak, jenggotnya disela-selani. Itu caranya. Nomor 7. Membasuh tangan kanan lalu tangan kiri sampai dengan sikut, disertai menyela-nyela jari, drijine disela-sela. Membasuh tangan kanan dulu sampai sikut, drijine disela-sela. Bila menggunakan cincin saat berwudu, maka cincinnya diputar ketika membasuh tangan supaya airnya masuk. Jadi tidak perlu dilepas, tidak apa-apa, yang penting diputar. 8. Mengusap seluruh kepala. Wajibnya mengusap sebagian, sunnahnya mengusap seluruh kepala. Wajibnya mengusap 3 helai rambut, sunnahnya mengusap semua. Apun jelas nih. 9. Membasuh telinga kanan lalu telinga kiri. Kuping, tangan dulu baru kiri. 10. Membasuh kaki kanan lalu kaki kiri sampai betis. Wajibnya sampai mata kaki, sunnahnya sampai betis. Jadi wajibnya sampai mata kaki, sunnahnya sampai betis. Disertai dengan menyela-nyelai jari. Drijine disela-selani jari kaki kan. Ini jenenge isbagul wudu, menyempurnakan. 11. Baru berdoa. Ya napa dungane wudu? Allahumma barik lana fima razaqtana. Kados ngoten lah. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minat mutatahhirin dan seterusnya. Nah, ini yang disebut dengan menyempurnakan. Kok panjenengan gelem nambahi donga? Kula wacake hadis malih. Saya bacakan hadis yang lain. Rasulullah mengatakan ma min abdin wal imra'atin tawaddu'a fa ahsana wudu'a summa qara'a ba'dahu inna anzalnahu fi lailatul qadr ila akhiriha illa a'tahu Allahu ta'ala bi kulli harfin minha mi'ata darajatin wa khalaqallahu min kulli qatrati min wudu'i malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Seorang laki-laki atau perempuan, kata Rasulullah, yang melakukan wudu, kemudian dia fa'ahsanal wudu, bagusi wudu, menyempurnakan wudu, kemudian setelah selesai berwudu membaca doa dan membaca surah Inna anzalnahu fi lailatul qadr sampai selesai. Illa a'tahullahu ta'ala,
maka Allah akan memberikan bikulli harfin minha, setiap huruf dari surah Inna Anzalna itu mi'ata darajatin, 100 derajat setiap huruf. Wa khalaqallahu min kulli qatarati min wudu'ihi malakan. Setiap tetesan dari air wudu orang yang membaca Inna Anzalna itu akan dijadikan oleh Allah malakan, malaikat. Yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah, yang memohonkan ampun padanya sampai hari kiamat. Mosok kurang enak ngoten iki. Dadi nek bar wudu maca dungane wudune disempurnakan dulu, tapi ngadep kiblat, nggawa siwak. Rada angel didik tapi ya. Kemudian istinsar dan lain sebagainya. Selesai, kemudian membaca doanya wudu, diakhiri dengan membaca surah Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kok angel ngoten? Angel itu sebab durung tahu dilakoni. Nek wis dilakoni ndak sulit. Nek wis dilakoni ndak sulit. Ini yang disebut dengan menyempurnakan wudu. Kita lanjutkan hadis yang kedua. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapa wong iku tawadhu'a wudu sapa man li sholati krana nindakake salat, wa sholalan salat sapa man kafarallahu maka ngelebur sapa Allah Gusti Allah dunubahu ing dosane pira-pira dosane man, ma barang bainahu kang tetep antarane wudu wa baina sholati lan antarane sholat al ukhra kang weneh, alladzi taliha kang ngiring-ngiringi ya sholat ha ing sholat. Barang siapa yang berwudu untuk melakukan sholat, kemudian dia melaksanakan sholat, maka Allah menghapus dosa-dosanya antara wudu dan sholat, dan dosa-dosanya antara sholat yang satu sampai sholat berikutnya. Jadi panjenengan wingi duhur wudu terus sholat, terus nglakoni dosa. Asar wudu terus sholat, dosa antarane duhur karo asar niki di ngapura Gusti Allah. Wah enak nih, bar salat nyolong pencit salat meneh. Mboten maksudnya, tidak seperti itu, Nah, dosa yang apa? Pertama dosa kecil. Yang kedua dosa yang tidak terhubung dengan hakul adami. Nah, nyolong pencit itu hakul adami, tidak bisa dihapus dengan wudu. Tidak bisa dihapus dengan membaca istighfar. Harus al-baro'ah. Apa al-baro'ah? Minta ridho sing duwe pencit. Jenengan menyakiti hati orang lain, itu minta ampunnya, menghapus dosanya tidak bisa dengan sholat tobat, membaca Quran, tidak bisa. Harus minta maaf kepada yang disakiti, karena dosanya hakul adam. Maka dosa hakul adam itu lebih berat daripada dosa kepada, karena harus minta ridho orang yang disalahi. Nek dosa kepada Allah tidak terlalu sulit, terus pokok tobat jaluk ngapura selesai. Napa ngoten niku mesti di ngapura? Ya gak ngerti, enggak ono tanda terimane, itu gak ngerti. Tapi kita harus kusnudon kepada Allah, kan begitu kan? Ini menunjukkan bahwa antara wudhu yang satu dengan wudhu yang lain itu adalah menghapus dosa kita. Jangankan begitu, hadis yang pertama tadi menyebutkan kalau kita menyempurnakan wudhu seperti itu,
seperti bayi yang baru lahir. Yang dihabiskan itu dosa yang kaitannya dengan Allah, bukan yang hablum minan nas, bukan yang hakul adam. Jadi kok ana wong muslim besok ketika dihisab, lu kok dosane akeh, berarti nemen bodone, karena keterangannya sudah sangat jelas. Banyak hal tentang perbuatan ibadah itu yang menghancurkan dosa kita. Tinggal kita mau melaksanakan atau tidak. Sederhana sekali ya. Gelem nglakoni apa? Sampai sini dulu keterangan para jamaah. Barangkali ada pertanyaan, dipersilakan mengenai keutamaan wudu. Ada pertanyaan, dipersilakan. Nggih. Apa itu? Siwak. Nggih. 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 Kula ulangi pertanyaannya. Tentang siwak. Bagaimana bila orang yang bersiwakan itu tidak punya gigi atau pakai gigi palsu? Tetap sunnah melakukan siwak. Wis entek untune karek kok apal ngene. Tetap hukumnya sunnah. Sing disikat niku gusine. Nggih. Nggih rada lara didik alon-alon mawon ya. Jadi sunnah menggunakan siwak itu tidak hanya ketika berwudu, ketika mau sholat, ketika membaca Al-Quran, ketika mau makan, selesai makan, mau tidur, bangun tidur, itu sunnah bersiwak. Panjenengan nek teng Mekah, wong Arab ku nang ndi-ndi nyokoti siwak. Gitu. Lah memang sunnah. Memang sunnah. Bukan siwak kering loh. Yang dimaksud itu kayu siwak yang basah sebenarnya. Nek sakniki kathah banyak. Jadi wong Arab itu laskar-laskar itu nang ndi-ndi nyokoti siwak. Memang banyak kesunahan menggunakan siwak. Apakah enggak boleh Pak diganti pasta gigi? Loh, beda urusan itu sikatan. Ngeten. Kula riyen waktu sing teng pondok, kula bagusi bacaan Quran kepada guru saya namanya Kiai Solihin Nur. Ngalim, tiange ngalim banget. Ngalim gak sederhana sekali. Masya Allah. Imam besar Masjid Jami Kabupaten loh itu. Kiai gede. Anak-anak ini ku sekolah teng Syria, teng Yaman, teng Australia. Tapi panjenengane teng pundi-pundi nggih sepeda kebul, sepeda ontel. Kalau beliau mengunjungi ke pondoknya, ya beliau pernah mondok ke Kediri, ke Banyuwangi, sepedaan ontel. Tetap sepedaan ontel. Lo belajar hanya 2 kepada beliau itu. Fatihah dan tahiyat akhir, Pak. Jadi setiap bertemu beliau itu suruh baca Fatihah sama tahiyat akhir. At-tahiyatul mubarakatus, kurang mencucu, mubarakatus, kamu cucuan, nun sewu. Hanya Fatihah dan tahiyat akhir saja 2 tahun dulu. Cara sampean ngono motung gak situ ngaji kalau sampean nggih gak estu ya. Estu itu. Beberapa kawan saya itu ada yang cadel, nama cadel itu. Nah, akhirnya sama beliau disuruh pakai siwak gitu. Disuruh pakai siwak. Sing rutin nek siwakan ya sembuh. Bacaan Qur'annya menjadi subhanallah. Jadi urusan siwak itu bukan urusan sikat gigi, bukan. Sakjane bukan. Beda itu. Jadi caranya seperti tadi. Kiai saya yang lain menyatakan kan ngeten gawon iki
memegangnya ini begitu. Jentike nutup. Kiai saya yang lain mengatakan iki nek gak ditutup kan, jentike gak nutup, iki ngono dalane jin. Nah, ya, maka ini harus ditutup. Wis bener buka wis pokok wong kiai sing dawuh wis dirungokno. Nah, ya. Dan banyak lagi fadilah yang lain. Jadi langit-langit itu diusap dari belakang ke depan. Lidah dari belakang ke depan. Yang atas, lidah yang bawah dari belakang ke depan. Coba. Jadi urusan siwakan itu yono coro. Nek panjenengan ngaji kitab Marokil Ubudiyah. Nanti jane enak ngaji kitab itu. Apa yang dilakukan mulai bangun tidur sampai tidur. Tangi turun niku sing dilakoni apa? Mlebu jedeng iku sunahe piye? Iki masuk kamar mandi niku kaki napa? Kiri kan ngoten nggih, menggunakan tutup kepala, ngerti sampean? Menggunakan tutup kepala. Nggih. Adus niku carane yang disiram sebelah mana dulu. Lu ada aturannya. Islam tuh membahas sampai seperti itu. Panjenengan nuwun sewu BAB itu miringin nang ngendi ada aturannya. Paling saya sing tinggal nek panjenengan maem medongkrong lak ngoten tok nggih. Kan ngoten nggih. Nah, itu ketika masuk, ketika keluar bagaimana? Lho ono aturane. Ya, namanya kitab Marokil Ubudiyah di kampung saya ngaji itu di masjid. Kuliah subuh ngeten iki. Nah, iya. Jadi begitu Bapak, tetap menggunakan siwak itu hukumnya sunnah. Ya, bukan urusan gigi itu, urusan menggunakannya. Ada yang lain mungkin? Nggih. Ketika seseorang berwudu ternyata azan, apa yang harus dilakukan gitu maksudnya? Ketika seseorang melakukan wudu, dilalat tengah-tengah wudu azan, bagaimana ini? Apakah berhenti dulu wudunya menjawab azan, ataukah terus saja wudunya? Sama halnya. Sama halnya ketika panjenengan masuk masjid kemudian melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid, oleh sak rakaat ternyata azan. Bagaimana ini? Sholatnya berhenti dulu untuk menjawab azan ataukah terus saja? Jawabannya terus saja. Wudune terus mawon, sholatnya terus mawon. Mengko nek wis rampung, insya Allah di sini nanti ada menerangkan tentang keutamaan azan. Nah, nanti akan saya terangkan. Oke. Jadi ringkese panjenengan wudune terus mawon sampai selesai. Selesai wudu baru menjawab azan. Loh, azannya pun rampung ya Pak? Enggak apa-apa, dijawab. Azannya sudah selesai, dijawab belakangan. Boleh. Boleh seperti itu. Enggak apa-apa. Nah, jadi begitu. Wudune jalan terus mawon. Sing sholat nggih jalan terus mau. Selesai sholat baru menjawab azan. Ada yang lain? Monggo Bapak Rian. Nggih. 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 Pertanyaannya kula ulang. Bagaimana bila bagian tubuh kita ada luka yang terbungkus? Ngoten maksudnya nggih? Itu namanya sohibul jabair. Kalau dalam kitab fikih disebut sohibul jabair. Bila ada bagian tubuh kita yang terhalang oleh air, bagaimana ini? Ternyata ada luka, lukanya tenggene lengan.
Enggak masalah, enggak kena wudu kan, mereka kan. Bila yang lukanya itu di tangan sebelah sini, maka ini bagian dari wudu. Lah itu baru masalah. Digip umpamanya, digip. Ini bagaimana? Bila sebelum digip dalam keadaan suci, pulau balenya, bila sebelum digip dalam keadaan suci, kemudian setelah digip wis batal kan, setelah digip batal, kemudian masuk waktu sholat, maka yang dilakukan adalah berwudu saja. Ketika contoh tangan yang digip, ketika saatnya membasuh tangan, dia cukup dengan isyarat, tidak usah dibasahi, cukup dengan isyarat, dilewatkan di atasnya saja. Tapi ini jarang terjadi. Biasanya wong sadurunge digip karena luka gak mikiri sesuci, gitu. Berarti sebelum digip dalam keadaan yang batal atau tidak suci. Bila sebelum digip dalam keadaan yang tidak suci, maka caranya adalah berwudu seperti biasa. Ketika sampai bagian yang tertutup, tangan umpama, karena digip, tangannya digip, maka saat itu dia bertayamum, ditayamumi tangannya. Ketika tangannya bertayamum selesai, melanjutkan ke bagian yang lain dengan cara berwudu. Dan caranya begitu. Kenapa begitu? Karena sebelum digip dia dalam keadaan yang tidak suci. Begitu. Jarang lagi dilakoni. Ada yang lain mungkin? Iya, monggo. Pada waktu kita membasuh wajah itu disertai dengan niat untuk berwudu. Bagaimana bila tidak hafal? Tadi diterangkan niat itu termasuk rukun. Jadi tidak boleh ditinggal. Maka harus melakukan niat. Bagaimana kalau dia belum hafal? Kalau dia belum hafal, wis berkali-kali menghafal tapi gak hafal-hafal, mamanya begitu. Itu seperti halnya orang yang baru masuk Islam. Kemudian ketika dia sudah bersyahadat, saat itu juga wajib sholat, padahal gak ngerti bacaan Fatihah. Bagaimana? Tetap sholat. Berarti dia tidak baca Fatihah. Ya enggak ngapal Fatihah, terus gimana lagi? Sholatnya tetap tidak sah, tetapi dimakfu. Apa dimakfu itu? Dimaafkan. Nah, tapi harus berusaha. Jadi wudunya tetap tidak sah karena tidak berniat, tetapi dimaafkan. Tapi harus tetap berusaha. Membasuh kanan dulu baru kiri, semua bagian tubuh begitu. Bagaimana bila dilakukan bersamaan? Contohnya telinga bareng. Sunnah kanan dulu baru kiri. Kalau dilakukan bareng apa boleh? Kalau pertanyaannya apa boleh? Ya boleh. Wong tadi sunnah. Sunnah itu kan tidak dikerjakan tidak masalah kan begitu, tidak terus. Jadi boleh. Membasuh telinga dua-duanya bersamaan. Mata-mata. Ada yang lain mungkin ibu-ibu? Oke.
Nggih. Lah nggih Bapak, kalau mau isbahul wudu itu adalah cara menyempurnakan wudu, otomatis bagusi wudu. Kan begitu kan? Nah, jadi bagusi wudu itu adalah menyempurnakan sampai dengan sunnah-sunnahnya dilakukan. Terus ngoten. Nah, ini kalau jenengan ditambahi sak donga-dungane. Nah, nek dituruti sak donga-dungane, kathah Pak. Aestu Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alnal mutatahhirin. Allahu wahdahu la syarikalah. Muhammadun abduhu wa rasuluh. Tawajjahu haitsu syi'ta min tawajjahu haitsu syi'ta fa innaka mansur. Karo diusap dodone. Ini fadilahnya, hatinya dijadikan oleh Allah cemerlang. Terus maca surah inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ngadep kiblat iki macane nggih. Selesai itu tidak mengeringkan air wudunya, dibiarkan air wudu yang di wajah, yang di tangan dibiarkan, tidak diadui. Karena setiap tetesan itu akan menjadi jadi dawa, nek dituruti dawa. Dilakoni sak mambune ngoten nggih. Sampun wonten malih? Nggih, monggo Bapak. Nggih. Nah. Nggih, bagus sekali ini. Ini belum saya singgung nih. Bagaimana bila kita wudunya di kamar mandi? Apakah kita juga membaca doa? Padahal dalam doa-doa itu ada lafdzul jalalah, lafadz Allah, atau yang setara Ar-Rahman, itu kan juga Allah juga kan, Ar-Rahim. Apakah boleh dibaca di kamar mandi ketika kita berwudu atau apapun? Ketika kita masuk kamar mandi itu tidak diperkenankan membaca sesuatu yang dimuliakan seperti nama Allah, nama Rasulullah dan lain sebagainya. Bila cara membacanya dengan keras, tapi bila cara membacanya itu di dalam hati, maka tetap diperbolehkan. Maka bila kita berwudu di kamar mandi, dungane ojo banter, jadi dibaca dalam. Kalau kita berwudu di luar kamar mandi, boleh, bahkan sunnah, dengan sedikit mengeraskan bacaan, sedikit mengeraskan bacaan. Ngerti apa? Wonten itu nih. Pokoknya es bab fikih mesti duwowo. Monggo. Kalau untuk ibu-ibu, apakah harus membuka? Bagaimana mungkin seseorang berwudu padahal dia harus mengusap sebagian kepala kalau kepalanya tidak terbuka? Berarti kan harus dibuka. Bagaimana mungkin dia mengusap tangan sampai dengan sikut kalau tidak membuka aurat, kan begitu kan? Maka harus dipisah tempat berwudunya bapak-bapak dan ibu-ibu. Aurat laki-laki itu baina surrah war rukbah, antara udel sampai dengkul, itu laki-laki. Aurat perempuan adalah seluruh bagian tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Itu adalah untuk lawan jenis. Untuk sesama jenis bagi perempuan, maka aurat yang haram untuk dilihat itu adalah antara dada sampai dengan lutut. Dada sampai lutut. Podo-podo wong wedoke, ngoten maksudnya nggih, gaya anduk tok terlihat sesama perempuannya itu boleh, bukan haram. Boleh, bukan haram. Jadi ngoten fikihnya memang begitu. Podo-podo wedok ini nggih.
Lah nek menyerupai wedok niku mboten wedok jenenge nggih. Nah, aurat perempuan terhadap suaminya. Awas iki. Aurat perempuan terhadap suaminya berarti tidak boleh terlihat. Itu adalah kemaluan saja. Walaupun kepada suami. Pun nah, gapate ana sing ngeruh niki. Itu aurat itu. Nggih. Jadi nek padha-padha wedoke niku napa bebetan napa jenenge niku anduk tok. Mboten napa-napa. Sesama perempuan. Nah, jadi begitu, nggih. Jadi seorang perempuan itu ketika berwudu apakah membuka aurat? Ya pastilah, enggak membuka aurat bagaimana bisa bersuci kan begitu. Nah, ada yang lain? Apa nek fakir niku masih aktif lagi. Napa nggih? Bersuci itu hal utama sebenarnya. Amat sangat utama. Nuwun sewu contoh. Ibu-ibu bila udzur, ciri-ciri darah udzur itu adalah keluar selama 24 jam terus-menerus ataupun terpotong-potong. Bila lebih dari 24 jam itu bukan kategori udzur tapi penyakit. Kurang dari 24 jam itu pun tidak kategori udzur. Keluarnya terus-menerus atau terpotong-potong. Sedina iki metu sak jam. Sesuk metu sak jam. Sore ini metu sak jam, berarti 3 jam. Emben metu meneh 4 jam, berarti 7 jam. Kok tidak sampai 24 jam, maka itu bukan udzur. Kalau bukan udzur jenengan ninggal sholat berarti wajib bayar sholat. Bersuci. Kula nek nerangke niku rada risi kula wong lanang nggih. Pun ngoten riyen wis padang niki nggih. Mugi-mugi manfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.